wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustadz dan ustazah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya izin untuk duduk di depan bapak dan ibu, dan saya berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk ini bukan pengajian bapak dan ibu karena saya bukan ustadz. Saya hanya pekerjaan harian saya lebih kepada pendampingan kepada anak-anak dengan orang tuanya, khususnya dengan ayahnya. Kenapa saya konsentrasi di soal ayah? Karena negara kita sekarang memang persoalan yang salah satu persoalan yang paling besar, Ustadz, Bapak dan Ibu semua, adalah karena berkurangnya peran ayah di dalam pengasuhan anak-anak kita. Seperti yang kita ketahui, peran ayah ini bukan peran yang biasa-biasa saja. Mungkin mudah-mudahan Bapak setuju. Bahkan di dalam Al-Quran itu pembicaraan komunikasi antara ayah dengan anak itu jauh lebih banyak dari komunikasi pembicaraan antara ibu dengan anak. Bahkan kalau dihitung oleh para ulama itu hampir lebih dari 14 pembicaraan, dari 17 pembicaraan antara orang tua dengan anak dalam Al-Quran, 14-nya adalah pembicaraan antara ayah dengan anak. Menggambarkan betapa pentingnya peran ayah itu di dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Persoalan yang menjadi besar Bapak dan Ibu, tantangan yang jadi besar adalah tanggal 26 kemarin, alhamdulillah saya bantu di beberapa lembaga negara. Sekarang saya bantu di lembaga negara kita di Kementerian BKKBN. Tanggal 26 kemarin, sepanjang negara ini berdiri, baru ada penelitian secara resmi oleh negara tentang kondisi pengasuhan ayah terhadap anak. Jadi sepanjang negara ini berdiri baru ada penelitian resmi. Apa penelitian resmi itu hasilnya Bapak dan Ibu? Hasil yang paling besar itu adalah sebagian besar kondisi anak-anak kita sekarang di Indonesia ini, salah satu penyebabnya, salah satu ya Bapak dan Ibu, bukan saya menyebutkan penyebab utamanya, bukan, tetapi salah satu penyebabnya adalah karena tidak berperannya ayah di dalam pengasuhan anak-anak. Ayah lebih banyak hadir hanya untuk mencari uang saja, tetapi ayah tidak hadir dalam mengurus banyak proses tumbuh kembang anak-anak kita. Misalnya Bapak dan Ibu yang berkonsumsi ta'ala, 1 dari 4 keluarga di Indonesia, 1 dari 4 keluarga di Indonesia itu dipastikan menurut hasil penelitian yang alhamdulillah Allah mudahkan saya juga ikut dalam melakukan penelitian itu. 1 dari 4 keluarga di Indonesia itu dipastikan pasti punya masalah dengan ayahnya. Anak di Indonesia. Apa masalah dengan ayahnya itu? Akibatnya apa? 1, Bapak dan Ibu, nauzubillah min zalik, mudah-mudahan kita dijauhkan dari akibat musibah ini. Anak perempuan di Indonesia yang umurnya 16 sampai umur 21 tahun yang sudah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan itu jumlahnya 63%. Bapak Ibu. Jadi ini bukan main-main, Bapak dan Ibu. Kalaulah ada anak perempuan kita, nauzubillah min zalik, berkumpul di satu ruangan sekitar 100 orang, itu ada sekitar 63 anak perempuan kita yang sudah melakukan hubungan suami istri di antara umur 16 sampai umur 21 tahun. Kebayangnya Bapak dan Ibu? Saya membayangkan diri saya adalah kalau saya punya anak perempuan, bagaimana nanti saya bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Allah cabut nyawa saya, Allah tanya, apa yang engkau berikan kepada anak?
Sementara kita nggak bisa lari 1 inci pun dari pertanyaan Allah di yaumul hisab nanti kelak kemudian hari. Seperti yang kita ketahui di dalam agama kita, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa setiap laki-laki itu adalah pemimpin, gitu Bapak dan Ibu ya. Dan seorang suami, seorang ayah itu pemimpin di keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar di Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah, pendidikan anak dalam Islam, buku-bukunya menurut hemat saya adalah buku yang wajib kita baca Bapak dan Ibu. Kitab-kitab beliau Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah itu kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi 2 buku. Beliau mengatakan bahwa nanti di yaumul hisab itu saya Bapak Ibu sebagai seorang ayah nanti akan berdiri di paling depan. Dan nanti Allah akan tanya, satu, ada 5 hal yang Allah titipkan kepada kita di dalam diri anak kita. Satu adalah fitrah spiritualnya, fitrah agamanya. Yang kedua adalah fitrah fisiknya. Yang ketiga adalah fitrah cara berfikirnya. Yang keempat adalah fitrah emosinya. Yang keenam adalah fitrah sosial. Kata Ustaz Abdullah Nasiluan di berbagai kitabnya, kita, terutama saya, Bapak dan Ibu, para ayah, nanti akan ditanya sama Allah, apa yang kau lakukan terhadap anakmu? Pertama soal fisik. Soal fisik itu adalah soal apakah engkau membawa pulang uang yang engkau bawa pulang itu dipastikan dalam keadaan baik dan halal. Itu Bapak Ibu. Kalau tidak baik dan halal, ayah dan bunda, hasilnya itu memang terlihatnya tidak di waktu anak kecil. Jadi akhlaknya itu, kepribadiannya itu di umur 0 sampai 7 tahun itu belum terlihat. Tapi terlihatnya nanti ketika anak kita sudah mau menjelang balik dan ba'da balik, gitu ayah bunda. Apa terlihatnya dari anak-anak yang sering mengkonsum makan dan minum dari uang yang tidak jelas ayah dan bunda? Salah satu akibatnya itu adalah secara adab dan akhlaknya dia susah sekali diatur, Bapak Ibu. Jadi kecenderungan untuk gampang bicara kotor, kecenderungan untuk gampang untuk bicara kasar, itu terjadi di anak-anak kita ketika dia balik dan ba'da balik. Apa sebabnya? Salah satu penyebabnya adalah karena makan dan minum yang mengalir dari jantungnya, dari darahnya itu adalah berasal dari makanan dari penghasilan atau penerimaan ayahnya. Masih banyak sekali yang tidak jelas halal dan haramnya. Itu satu. Yang kedua, kata Ustaz Abdullah Nasirulan itu, kita akan ditanya seperti apa wahai para ayah tanggung jawabmu terhadap persoalan spiritualitas. Maksudnya gini Bapak Ibu, anak kita itu nanti di umur-umur tertentu, saya contohkan di umur 7 tahun, 8 tahun anak laki-laki, itu puncak perkembangan spiritualnya itu mengalami puncak yang paling tinggi kalau dalam ilmu Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah. Jadi kata Ayahanda Ali radhiyallahu anhu, supaya kita gampang mengurus anak-anak kita, ada bahagian-bahagiannya, gitu ya ayah bunda ya Ustaz ya. Ada bahagian 0 sampai 7 tahun, ada 7 sampai 14, 15 tahun, ada 15 tahun sampai 21 tahun. Karena anak itu miliknya Allah, sepakat Bapak dan Ibu, anak miliknya Allah. Allah nitipkan ke kita, jadi mengurus anak titipan Allah itu nggak boleh seenaknya, gitu Bapak Ibu. Karena itu miliknya Allah, harus diurus dengan apa yang Allah inginkan terhadap anak. Menjadi tantangan kita, saya jujur Bapak dan Ibu kepada diri saya, dan saya selalu minta ampun kepada Allah. Ketika punya anak 0 sampai 7 tahun, titipan Allah ini, saya nggak tahu apa yang Allah inginkan terhadap anak 0 sampai 7 tahun. Itu ya Bapak Ibu. Padahal anak itu miliknya Allah, harusnya memang diurus dengan cara apa yang diinginkan oleh sang pemilik. Sepakat ya, ayah dan bunda. Kalau anak kita di usia 8 sampai umur 15 tahun, saya jujurnya dulu ayah dan bunda, saya nggak ngerti apa yang Allah inginkan terhadap anak 7 sampai 15 tahun. Ketika anak di umur 15 tahun sampai umur 21 tahun, 23 tahun,
Saya nggak tahu apa yang diinginkan Allah terhadap miliknya Allah di umur 15 sampai 21 tahun. Saya baru tahu dan baru tersadar, ayah dan bunda, penuh dengan air mata penyesalan. Ternyata setiap umur anak itu Allah titipkan ada caranya, gitu Bapak Ibu ya. Seperti saya berhusnuzon Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita dimudahkan Allah nanti di amal hisab, karena ini berat sekali pertanyaan Allah. Ternyata di umur-umur tertentu itu sudah ada petunjuk dari Allah, gitu ya bunda ya. Saya mengibaratkan kalau ini mikrofon ini harus dioperasikan sesuai dengan buku petunjuknya, gitu ya, sesuai dengan buku petunjuknya. Kalau nggak sesuai dengan buku petunjuknya, ini bisa jadi nggak nyala loh Pak. Sepakat ya? Jadi bayangkan mikrofon saja itu ada buku petunjuknya. Bagaimana dengan anak titipan Allah, bukan punya kita, Bapak, tapi punyanya Allah. Yang nanti ngurusnya itu nggak boleh seenaknya, gitu loh Bapak. Harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemilik. Saya nggak ngerti ayah dan bunda. Dulu saya nggak ngerti bahwa di umur 0 sampai 7 tahun itu salah satu cara terbaik yang Allah sampaikan untuk mengurus anak 0 sampai 7 tahun, bagaimana Allah sampaikan di An-Nahl 78 itu, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Allah menyebutkan wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Hampir semua ahli pengasuhan Bapak Ibu di dunia ini, mau agamanya apa saja, mau Kristen, mau Nasrani, mau apa saja agamanya. Kami dulu pernah berkumpul 15 tahun yang lalu, waktu dulu saya bantu di Diknas, di Kemdikbud. Seluruh ahli itu berkumpul di Denpasar, Bali. Salah satu yang disepakati itu, Bapak dan Ibu, adalah bahwa mengurus anak di usia 0 sampai 7 tahun itu, salah satu cara terbaik adalah seperti apa yang Allah sebutkan di An-Nahl 78. Yang Allah menyebutkan, Allah bersumpah atas nama Allah, sudah aku keluarkan engkau dari rahim ibumu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang kita harus hati-hati, terutama di anak 0 sampai 7 tahun, kata para ahli. Apa itu yang hati-hati tentang 3 itu? Apa Bapak dan Ibu? Wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Semua para ahli sepakat bahwa kalau punya anak 0 sampai 7 tahun, hati-hatilah dengan pendengaran anakmu, hati-hatilah dengan penglihatan anakmu, hati-hatilah dengan hati anakmu. Itulah sebabnya kenapa di dalam agama kita, khususnya di Tarbiyatul Aulad Islamiyah itu, kalau ada ibu bapak punya anak 0 sampai 7 tahun, berarti hati-hati dengan pendengaran anak. Apa yang terbaik harus diberikan kepada anak adalah, saya baru Bapak dan Ibu mengetahui dengan secara pasti, secara ilmu pengasuhan, bahwa yang terbaik itu Bapak Ibu di sistem saraf pendengaran anak kita adalah bacaan Al-Quran yang tahsinnya selesai, itu Bapak Ibu. Jadi saya Masya Allah, saya berpikir itulah sebabnya kalau kita punya anak 0 sampai 7 tahun, salah satu yang harus kita beresi itu adalah tahsinul Quran, Bapak Ibu ya. Karena itu adalah haknya anak, kewajiban dari kita punya orang tua, gitu ya. Karena sistem saraf pendengaran anak kita itu, ayah dan bunda, di usia 0 sampai 4,5 tahun sampai 5 tahun, Allah titipkan kemampuan terbaik menyimpan lewat 3 hal ini. Lewat telinga, lewat mata, lewat hati. Apakah Allah memberikan kemampuan penyimpanan di usia di atas 7 tahun sebaik di usia 0 sampai 7 tahun? Tidak Bapak dan Ibu. Di usia 0 sampai 7 tahun itu kemampuan menyimpan anak-anak kita adalah kemampuan menyimpan yang terbaik. Bapak dan Ibu bayangkan, hampir semua para ahli menyelidiki apa yang Allah sampaikan di An-Nahl 78 ini. Kemampuan menyimpan anak lewat pendengaran, lewat penglihatan, lewat hatinya. Dia bisa simpan, ayah dan bunda, ustaz dan ustazah, setiap hari itu 4.000 kata-kata. Bapak bayangkan, Ibu bayangkan, kalau Bapak dan Ibunya suka baca Al-Quran, sudah berapa di usia yang sangat dini itu. Itu Bapak Ibu.
Berapa lama kemampuan anak 0 sampai 4,5 tahun, 5 tahun itu menyimpan lewat telinga, lewat matanya, lewat hatinya. Allah memberikan kemampuan penyimpanan hampir 10 tahun ke depan. Baik. Jadi saya, ayah bunda, membicarakan ini di depan bapak dan ibu sebenarnya sedang menahan air mata ayah bunda, menahan penyesalan, menahan bahwa ya Allah, kalau Allah cabut nyawa saya sekarang, bagaimana saya menjawab pertanyaan Allah, apa yang engkau sampaikan pendengaran anakmu di usia 0 sampai 7 tahun? Kenapa engkau tidak suka membaca Al-Quran di usia 0 sampai 7 tahun kepada anakmu? Apa yang engkau perdengarkan kepada anakmu? Kau perdengarkan musiknya, gamesnya, atau televisi atau apa? Bapak dan Ibu, 4.000 kata-kata kalau kita konversikan kepada juz Al-Quran, sudah berapa anak-anak kita menyimpan juz Al-Quran di usia 0 sampai 7 tahun? Dan dia simpan 10 tahun lamanya Bapak dan Ibu. Tantangan kita adalah, termasuk saya yang doif ini, ayah dan bunda, adalah saya dulu nggak memperbaiki bacaan Al-Quran saya. Bahkan sampai sudah umuran gitu Bapak dan Ibu, bacaan Al-Quran masih sebegitu-begitu juga ayah bunda. Sementara Allah nanti, kita nggak bisa lari 1 inci pun dari pertanyaan Allah, kenapa engkau nggak suka baca Al-Quran ke anakmu gitu Bapak Ibu? Apa yang engkau perdengarkan ke telinga anakmu? Padahal di usia 0 sampai 7 tahun itu, bayangkan ayah dan bunda 4.000 kata-kata per hari. Dan dia bisa simpan 10 tahun ke depan. Saya pernah membuktikan ini ayah dan bunda. Alhamdulillah Allah mudahkan saya bikin beberapa program di televisi. Ada Pildacil, ada Hafiz Quran dan lain-lain. Saya buktikan ini dari ratusan ribu anak-anak yang dia audisi seluruh Indonesia. Kemampuan penyimpanan 10 tahun ini Masya Allah luar biasa. Gitu ayah. Itu salah satu kurikulum Allah terhadap anak, kepunyaan Allah, titipan ama kita yang nanti akan ditanya sama Allah. Itu Bapak Ibu. Ketika anak beranjak umurnya sekitar umur 9 sampai umur 15-16 tahun, saya nggak ngerti Bapak dan Ibu bahwa ada petunjuk dari Allah. Bagaimana cara mengurus anak di umur 9 sampai umur 15 tahun. Seperti yang Bapak dan Ibu sudah lakukan sehari-hari, Allah menunjukkan kepada kita salah satu contoh terbaik mengasuh anak di usia sekitar 9 sampai umur 15-16 tahun adalah prosesi pengasuhan yang dilakukan oleh ayahanda Ibrahim kepada Nabi Ismail. Ada di As-Saffat 102. Gitu Bapak Ibu. Bayangkan Bapak dan Ibu bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan proses tauhid kepada Nabi Ismail. Gak main-main gitu loh Bapak dan Ibu. Nabi Ibrahim bawa golok, istilahnya ayah dan bunda. Jarang ketemu dengan anaknya, tiba-tiba datang sekali 2 kali ketemu, terus bawa golok dan bilang sama anak, wahai anakku, Allah menyuruh ayah menyembelih lehermu. Tapi yang paling luar biasa, Nabi Ibrahim menyampaikan satu kalimat yang kemudian dijadikan oleh para ahli di dunia ini, begitulah cara terbaik mengurus anak di usia 9 sampai umur 15 tahun. Apa kalimatnya Bapak dan Ibu? Di As-Saffat 102 itu Nabi Ibrahim kemudian mengatakan satu kalimat, nak, fikirkanlah apa pendapatmu. Gitu loh Bapak Ibu. Loh, ini sudah qat'i sifatnya, sudah ketetapan Allah, kok malah nanya gitu loh Bapak Ibu ya. Kan sesuai ketetapan Allah ya, Allah yang nyuruh sembelih anakmu, selesai. Kalau saya Bapak dan Ibu, kalau saya berandai-andai gitu Bapak Ibu, kalau saya disuruh sama Allah, ya udah tak sembelih gitu loh Bapak Ibu. Saya nggak mungkin nanya ke anak saya gitu. Tapi Nabi Ibrahim bertanya kepada anak yang di umur 9 sampai umur 16 tahun, 18 tahun, bertanya, nak, fikirkanlah apa pendapatmu gitu loh Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu cara yang Allah tunjukkan kepada kita. Kalau ngurus anakmu di usia 9 sampai umur 15-16 tahun itu harus berdialog gitu loh Bapak Ibu. Jadi harus nanya pendapat anakmu gitu ya. Padahal ini ketetapan Allah juga baik. Nah, ayah dan bunda yang mulia subhanahu wa ta'ala, demikian juga ketika anak kita di usia-usia 18-17 tahun sampai umur 21 tahun 23 tahun, seperti yang ayah dan bunda sudah lakukan, ustaz dan ustazah lakukan, bagaimana kita mencontoh pola ayahanda Luqmanul Hakim dengan anak remaja beliau. Itu Bapak Ibu ya. Bicaranya sudah tidak lagi bicara soal aho-aho, tapi bicaranya soal ketegasan dan ketegaan. Betul Bapak dan Ibu?
Semuanya itu sifatnya adalah seperti wala tusyrik billah wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Sudahnya semuanya itu lah gitu Bapak. Jadi kita punya anak umur 15-16 tahun ke atas, dia butuh ayah yang punya ketegasan dan ketegaan. Gitu Bapak dan Ibu ya. Seperti yang dicontohkan ayahanda Luqmanul Hakim. Tidak lagi boleh ayah yang mendua, ayah yang ragu-ragu. Sebab ketegasan dan ketegaan itu haknya anak kita di umur 15-16 tahun ke atas. Kalau haknya anak kita berarti itu kewajiban kita. Gitu ya. Kalau anak kita nggak diberikan ketegasan ketegaan di umur 15-16 tahun ke atas, nanti Bapak dan Ibu ketika di umur 21 tahun ke atas, 23 tahun ke atas, anak kita cenderung hanya bisa amal ma'ruf tapi dia nggak bisa nahi mungkar. Sekarang kita saksikan anak-anak muda kita menjadi follower gitu Bapak dan Ibu, tidak menjadi leader. Semua mode apa saja datang dipakai sama mereka tanpa ada kepikiran ini baik atau tidak itu baik. Itulah yang tadi saya sebutkan ayah dan bunda. Musibah besar kita sekarang di dunia pengasuhan di Indonesia ini, tadi saya sebutkan anak perempuan di umur 16 sampai 21 tahun, 19 tahun. Ini bukan kata saya aja. Ini resmi negara yang melakukan penelitian. Anak perempuan 63% sudah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Loh, kok nggak hamil Ayah Irwan? Sekarang banyak sekali obatnya yang gampang dia beli gitu Bapak ini. Ayah bunda ya. Sekarang saya hampir setiap hari itu nangani, mendampingi kasus-kasus itu, kadang-kadang 12 kasus gitu Bapak dan Ibu. Dengan anak-anak yang na'udzubillah min dzalik, rapi jilbabnya, tetapi kadang-kadang kelakuannya sudah nggak bisa terkontrol. Apa sebabnya? Nanti kita akan bicara bahwa ada satu orang dewasa yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah soal kenapa anakmu kok nggak punya ifah, kok nggak punya malu gitu loh Bapak dan Ibu. Orang itu adalah saya yang bernama ayah. Itu apa? Nanti kita akan diminta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah mungkin Allah menyampaikan dalam Al-Quran. Mungkin Allah mengatakan jangan banyak ketawa gitu Bapak Ibu ya. Banyaklah menangis gitu Bapak Ibu, karena terlalu banyak yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak laki-laki kita Bapak dan Ibu, dan di usia tadi yang saya sebutkan itu, usia 16 kita umur 20-21 tahun itu, kecenderungan untuk homo itu sangat tinggi ayah dan bunda. Bahkan di dalam beberapa penelitian kita bahkan diposisikan 10 besar di dunia ini. Apa sebabnya Bapak dan Ibu? Allah sebutkan innallah astafa Adam wa Nuhan wa la Ibrahim wa la Imran. Sepakat ya? Bahwa mengurus anak laki-laki itu ada rujukannya. Gitu Bapak Ibu. Mengurus anak perempuan ada rujukannya. Bahwa mengurus anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Sepakat berbeda? Karena memang Allah menyuruh kita berbeda mengurus anak laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya kata Allah, anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda. Kemudian Allah kasih petunjuk kita, kalau punya anak laki-laki, salah satu rujukan terbaik itu adalah innallah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Itu Bapak Ibu. Mengurus anak laki-laki salah satu rujukan terbaik itu seperti Nabi Ibrahim mengurus Nabi Ismail dan Isa. Mengurus anak perempuan itu salah satu contohnya adalah mencontoh kepada keluarga ayahanda Imran. Yang itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ayah dan bunda, kenapa anak laki-laki kita punya kecenderungan arahnya ke sana? Badannya laki-laki, tetapi secara psikologis nggak laki-laki gitu Bapak Ibu. Penakutnya luar biasa, nggak berani mengambil tanggung jawab. Kalau apa-apa masalah selalu ngeles gitu Bapak dan Ibu. Kalau ada masalah kabur gitu ayah dan bunda ya. Jadi nggak muncul kelaki-lakian. Kalau di dalam konsep tarbiyatul aulad itu ada 7 tugas kita untuk melahirkan anak laki-laki. Gitu Bapak Ibu ya. 7 itu adalah contohnya qawamun gitu Bapak Ibu ya. Ini tanggung jawab kita kepada anak laki-laki. Latih tanggung jawab anakmu kan gitu Bapak dan Ibu. Latih zakarun anakmu gitu Bapak Ibu ya. Latih cara anakmu berpikir gitu ya Bunda ya.
latih anakmu kelak kemudian hari menjadi seorang anak laki-laki yang Abdullah, gitu ya. Abdullah itu adalah anak laki-laki yang kelak kemudian hari kalau dia berhasil, dia jadi wali kota kah, bupati kah, pejabat kah, manajer kah, orang mengatakan Masya Allah hebat sekali Bapak. Dia dengan tenang mengatakan bukan karena saya tapi karena izin Allah. Itu fitrah Abdullah, itu Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa ayah dan bunda seperti ayah bunda lakukan, supaya anak laki-laki kita nanti di usia 23 tahun punya fitrah Abdullah itu, ketika dia di usia 0 sampai 7 tahun, itulah sebabnya kenapa selalu ada kata Allah. Betul nggih Bapak dan Ibu? Jadi kalau anak laki-laki kita di usia 0 sampai 7 tahun, dia mengatakan kepada kita, ayah aku tadi di sekolahan kata bu guru pintar mewarnai. Gitu Bapak Ibu. Kita mengujinya kan begitu ini ya Bapak Ibu ya. Kita mengatakan Masya Allah tabarakallah nak, hebat sekali kamu mewarnai, koma atas izin Allah. Kenapa kita menyebut atas izin Allah? Karena 20 tahun ke depan kita berharap dia menjadi seorang laki-laki yang Abdullah, gitu ya Bunda. Seorang laki-laki yang segala sesuatu ini diserahkan kepada Allah, maka sejak dari kecil kita sampaikan kepada anak kita itu izin Allah ya nak. Itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan seorang laki-laki yang kelak kemudian hari ketika menjadi pejabat dia mengatakan gitu ya Bunda, karena saya, hebatnya saya, gitu Bapak. Ini musibah besar kita sekarang karena semua orang ngaku hebatnya dia, hebat partainya dia, hebat organisasi dia, gitu loh Bapak Ibu. Sehingga apa? Ketika kekuasaan itu menjadi mutlak, maka cenderung untuk korupsi, gitu loh Bapak. Karena fitrah Abdullah ini nggak dikembangkan. Yang satu mengatakan saya jadi bupati karena dorongan hebat partai saya, karena hebatnya saya, karena hebatnya organisasi saya. Dia menjadi gubernur dikatakan karena hebatnya organisasi saya. Enggak Pak Ibu. Apa yang terjadi? Menggelembung ayah dan bunda, kekuasaan itu cenderung banyak di tangan mereka, gitu ayah bunda. Apa yang terjadi? Kecenderungan kekuasaan yang mutlak berlebihan itu akan membuat orang cenderung korupsi. Bunda. Saya bantu ayah, alhamdulillah Allah mudahkan saya bantu salah satu yang berurusan dengan korupsi di lembaga negara kita ini. Tugas saya bukan menanggapi orang ayah bunda, tapi tugas saya adalah dulu dengan Kak Seto satu tim menyelidiki kenapa orang korupsi di Indonesia. Kenapa gampang sekali orang korupsi di Indonesia. Jadi hasilnya adalah bukan karena ketika dia umur 40, 50, 60 tahun dia korupsi, bukan karena itu masalahnya ayah bunda. Tapi masalah dia di umur 0, 15 tahun. Salah satunya adalah karena kalau dia laki-laki, fitrah Abdullahnya itu nggak dikembangkan waktu dia kecil, terutama di umur 0, 15 tahun. Sehingga dia mengaku gitu lah Bapak dan Ibu. Nah baik, ayah dan bunda yang berkah SWT, saya diingatkan oleh teman-teman di LMI ini nggak boleh panjang-panjang karena ini adikku. Iya. 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 Semampunya aja ya Bapak Ibu. Jadi ayah dan bunda yang berkah SWT, apa contohnya kenapa orang gampang korupsi di Indonesia? Sampai contoh ya Bapak Ibu. Ini penelitian kita di lembaga itu. Ini seorang ayah lagi kerja nih, lagi ngetik di laptop gitu Bapak dan Ibu ya di rumah. Ini minumnya ayah. Ada anaknya, anak laki-laki di usia 8 tahun 9 tahun ke atas, lari, kemudian capek. Kemudian dia bilang aku haus gitu loh Bapak. Ketika dia bilang aku haus, dia ambil minum ayahnya. Kalau ini dibiarkan ayahnya sekali sampai 5 kali, itu nggak ada ngaruhnya ke syaksihan, ke kepribadian, nggak masuk ke bawah sadarnya, itu Bapak Ibu. Tapi kalau di rumah itu ayahnya membiarkan dia prosesi ini lebih dari 15 kali, 20 kali, itu masuk internalize ke dalam bawah sadarnya dia, dan itu menjadi kepribadiannya. Inilah yang kelak kemudian hari menjadi embrio koruptor besar kelak kemudian hari Bapak. Jadi di dalam deep interview saya
saya menginterview bapak-bapak dan ibu-ibu, pernah lihat di TV yang pakai rompi orange itu Bapak dan Ibu ya. Itu selalu kalau saya tanya, Pak, Bapak tahu Bapak tanda tangan travel check itu, kwitansi itu, Bapak tahu kan sebenarnya angka yang sebenarnya bukan angka yang tertulis di kwitansi itu. Tahu ayah dan ibu. Angkanya tertulis 60 juta. Bapak tahu kan, Ibu tahu kan bahwa angka sebenarnya 10 juta? Tahu, Pak. Saya bilang, kenapa tanda tangan? Gitu, Pak. Jawaban yang pertama itu selalu nggak bisa jawab, Ahmad. Selalu nunduk. Ditanya yang kedua selalu nunduk. Ditanya yang ketiga selalu nunduk. Ditanya yang keempat air mata yang keluar. Benar. Saya bilang, maaf, apakah menyinggung Bapak dan Ibu yang saya tanyakan itu? Enggak, Ayah Irwan. Cuman saya adalah seorang laki-laki yang nggak punya kemampuan mengatakan tidak kepada tidak, iya kepada iya. Gitu, Pak. Kapan itu terjadinya? Di usia terbaik yang Allah berikan, terutama di usia 0 sampai umur 15 tahun. Di umur 0 sampai 7 tahun itu tidak ada pembiasaan yang tadi itu loh Bapak Ibu. Kalau ada anak kita terutama di usia 7 tahun, 8 tahun ke atas, karena usia itu Allah sudah mudahkan kepada anak kita, dia mengetahui mana kanan, mana kiri. Betul ya? Mana atas, mana bawah. Salah satu tugas kita Bapak dan Ibu ketika Allah memfasilitasi sistem saraf anak kita, sistem sensori motorik anak kita di usia 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun itu, dia bisa membedakan kanan dan kiri. Apa tugas kita sebagai seorang ayah, terutama sebagai seorang ibu? Mempraktekkan bahwa kalau dia ambil minum kita, ini diurus dia ambil tanpa izin, kita pegang tangannya, terus kita bilang, maaf nak, ini punya siapa? Gitu Bapak dan Ibu. Allah sudah memfasilitasi sebenarnya Bapak dan Ibu. Dia mampu itu membedakan kanan dan kiri. Tugas kita adalah mengatakan, nak nggak boleh, ini minumnya ayah. Kalau kamu minum, izin sama ayah. Gitu Bapak. Nah itu yang tadi saya katakan, kalau ini terjadi hampir lebih dari 15 kali, Allah memudahkan itu internalize ke dalam bawah sadarnya gitu Bapak. Sehingga itu menjadi kepribadiannya. Ayo. Kalau nanti di umur 9, 10 sampai umur 15 tahun, 9 sampai 15 tahun dia nggak mendapatkan program akil balik itu Bapak dan Ibu, tidak ada pengawasan sama sekali, nanti lewat umur 15 tahun menetap di dalam dirinya, dia susah membedakan mana punya dia, mana punya orang lain. Allah kasih kesempatan Bapak Ibu, dia punya kekuasaan umur 40-50 tahun, sangat gampang dia untuk melakukan korupsi. Baik. Nah, ayah dan bunda yang mulia Subhanahu wa taala, nah apa yang harus dilakukan ayah dan bunda? Saya tambahkan lagi ayah bunda, satu, hanya untuk sekedar mengingatkan kita. Hari-hari ini adalah hari-hari yang bagi saya itu penuh dengan emosional, ayah. Karena saya sedang menangani anak-anak Bapak dan Ibu di Indonesia ini. Anak-anak kalau dia punya masalah, terutama remaja ya ayah dan bunda. Kalau dia ada masalah, dia yang kepikiran menyelesaikan masalah dengan bunuh diri itu jumlahnya 1 juta orang, Bapak dan Ibu. Yang kepikiran gitu. Jadi dia ada masalah gitu, apakah masalah di rumah, di sekolah, kepikiran untuk menyelesaikan masalah, cara terbaik adalah bunuh diri, itu adalah 1 juta orang. Dari 1 juta orang itu, anak yang punya masalah dan dia selesaikan dengan bunuh diri itu jumlahnya 400.000 orang akhirnya. Saya sekarang sudah izin dengan keluarga si anak ini. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada anak-anak yang bunuh diri, anak SMP itu Bapak Ibu ya, di suatu daerah. Prosesinya begini Bapak dan Ibu. Jadi dia ada di satu tempat, dia ini meja, dia naikkan kursi di atas, kemudian dia naik ke atas kursi, kemudian dia gantung tali ke atas ke plafon. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia pegang HP-nya, dia undang teman-temannya lewat WA. Gimana? Untuk menyaksikan dia bunuh diri. Ini nggak pernah kejadian dalam sejarah itu Bapak Ibu. Ini terjadinya sekarang. Ayo bunda ya, ini anak-anak, ayo bunda, anak-anak kita. Itu dia undang teman-temannya. Ketika teman-temannya berkumpul, teman-temannya bilang, jangan. Terlambat, ya. Dia tendang kursi ini, kemudian
tali sudah menyerat. Ini saya dampingi anak yang seperti ini 2 orang sekarang Bapak dan Ibu. Yang menjadi tantangan itu ayah dan bunda adalah ketika saya diberikan akses ke keluarga, saya periksalah semua apa nih Bapak Ibu ya, alat-alat medsosnya dia. Apakah Instagram, Facebook atau apa Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu kalau anak-anak kita itu di rumah, apa yang dia lakukan sesuatu yang ekstrim sebenarnya bisa dilihat 3 bulan sebelumnya di medsosnya dia gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ngelihat kalau ada ekstrim yang dilakukan oleh anak Bapak Ibu, itu lihat 3 bulan sebelumnya itu apa, dan dia udah ungkapkan sebenarnya 3 bulan yang lalu di medsosnya dia, apakah di Instagramnya dia, di Facebooknya dia dan lain-lain. Jadi 2 orang anak ini yang saya dampingi ini, dia menuliskan pesan. Apa pesannya? Terutama kepada ayahnya, gitu Bapak Ibu. Apa dia pesankan kepada ayahnya? Dia bilang, ayah aku punya adik laki-laki 2 orang. Ya, ayah. Dia bilang, cukuplah ayah melakukan itu kepadaku dan jangan lakukan itu kepada adik-adik. Aku nggak pernah ayah ajarkan program akil balih yang disebutkan oleh guru-guruku. Ayah nggak melatihku menyelesaikan persoalan. Selalu ayah kalau bicara dengan aku hanya persoalan jajanmu udah apa belum, itu Bapak Ibu. Ayah hanya bicara soal makan, itu Bapak Ibu. Tapi ayah nggak mencoba melatih kalau aku ada masalah, aku bicara dengan ayah, ayah mengatakan wis ngomong sama ibumu, gitu Bapak Ibu. Aku nggak pernah, kata anak itu dalam tulisan itu Bapak dan Ibu, aku berayah ada, berayah tiada, gitu Bapak Ibu. Ada ayah, aku melihat ayah secara fisik setiap hari, tapi aku nggak menjumpai ayah. Nggak ada ayah nanyakan emosiku, ayah nggak melatih aku berpikir, ayah nggak melatih bagaimana menyelesaikan persoalan, gitu Bapak dan Ibu. Ini sangat relate dengan apa yang sedang saya bicarakan dengan Bapak dan Ibu, gitu Bapak Ibu. Karena apa? Banyak sekali persoalan-persoalan di Indonesia ini, salah satu penyebabnya adalah karena saya. Karena kita Bapak dan Ibu. Tadi yang saya menyebutkan di usia 0 sampai 7 tahun, apa yang harus kita lakukan? Di dalam kitab-kitab Tarbiyatul Aulad itu, ayah melakukan terutama di usia 2 tahun, 3, 4 tahun itu, melatih apa yang disebut dengan Tarbiyatul Jinsiyah, gitu Bapak Ibu ya. Tarbiyatul Jinsiyah itu adalah pendidikan seksualitas. Di usia 2 tahun, 3, 4 tahun, ayah latih anak laki-laki kita untuk menjelaskan kepada anak laki-laki muslim itu seperti apa, gitu Bapak Ibu. Kalau ayah punya anak di usia 2 tahun 3 tahun anak perempuan, biasanya di pintu keluar rumah ayah itu digantungkan namanya jilbab bergo. Ibu-ibu tahu ya jilbab bergo ya? Jilbab yang kecil gitu loh Bapak Ibu, yang gampang dibongkar pasang itu. Buat apa itu digantungkan? Karena amanah tarbiyatul jinsiyah yang harus ayah lakukan. Apa itu? Kalau anak perempuan ayah umur 2 tahun 3 tahun lari keluar, ayah halangi gitu. Kemudian ayah bilang, anaknya bilang, aku mau main keluar ayah gitu. Kata ayahnya, iya nak boleh bermain. Kemudian ayah ambil jilbab bergonya, kemudian ayah sentuh bahagian-bahagian sambil ayah mengatakan, nak kamu perempuan muslimah, Allah dan Rasulnya sangat senang kamu menjaga auratmu. Ini auratmu ditutup, ini auratmu ditutup, dipakaikan jilbab. Ngerti anak perempuan kita di umur itu? Nggak ngerti. Tapi Allah berikan kemampuan penyimpanan yang sangat luar biasa di umur 0 sampai 7 tahun itu. Tadi saya sebutkan kepada ayah semua, kepada ibu semua, dia mampu simpan 10 tahun. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat pendengarannya, lewat matanya, lewat hati. Bahkan di dalam kitab Tarbiyatul Aulad itu ibu-ibu yang punya anak 0 sampai 2 tahun bahkan diajarkan kepada ibu-ibu seperti yang ibu sudah lakukan, punya anak di usia 0 sampai 1,5 tahun itu, kata para ulama, wahai para ibu, jaga wudhumu, gitu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya mata anak ini menyimpan ibunya yang selalu menjaga kesuciannya, gitu Bapak Ibu ya, menjaga air wudhu. Bayangkan tuh Bapak Ibu ya, begitu detilnya di dalam agama kita ini mengurus hal-hal yang semacam itu. Untuk apa itu ayah dan bunda? Kenapa harus disimpan wajah ibu, wajah ayah?
Bapak Ibu masih ingat proses yang terjadi di Nabi Yusuf ketika selangkah lagi beliau melakukan kemaksiatan dengan Zulaikha itu? Apa yang terjadi? Selangkah lagi Bapak dan Ibu, beliau melihat ke dinding dan kemudian yang terlihat di dinding itu adalah wajah ayahnya, gitu Bapak Ibu. Dan kemudian beliau berhenti. Jadi ayah dan bunda, semakin banyak kita menyimpankan wajah kita yang baik-baik kepada anak kita, disimpan sama anak kita, kelak kemudian hari ketika dia balik kalau ada masalah, dia akan lari bukan kepada orang lain, tapi dia lari kepada siapa yang paling banyak dia simpan di usia 0 sampai 7 tahun. Gitu ya, bunda. Nah, ayah bunda yang mulia Subhanahu wa taala, terakhir Bapak dan Ibu adalah amanah yang disampaikan ke saya persoalan ayah dengan anak dan masjid. Gitu ya bunda ya. Satu pertanyaan kita adalah, apakah 10 tahun kemudian ini akan ada anak-anak kita yang datang ke masjid? Gitu ya bunda ya. Sementara kita sekarang mungkin sebagian besar masjid, anak-anak tidak terlalu senang datang ke masjid. Apa hubungannya dengan ayah? Tadi yang saya sebutkan, ayah dan bunda, bahwa tugas kita, tugas ayah ini, kata para ulama, terhadap anaknya ada 3. Satu adalah tugas mahabbah, gitu Bapak Ibu ya. Mencintai anak apa adanya, sesuai dengan apa yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Susah kita mengurus anak kita tanpa kita mencintai anak kita. Sepakat nih Bapak dan Ibu? Susah kita mencintai anak kita tanpa mencintai sang pemilik dari anak. Sepakat nih? Artinya apa ayah dan bunda? Kalau kita mendidik anak-anak kita, susah kalau tidak kita nggak sering sowan kepada sang pemilik dari anak kita. Jadi intinya adalah saya menasihati diri saya, susah mengurus anak tanpa kesolehan bapaknya, gitu loh Bapak. Bapak yang nggak suka ke masjid, sholat selalu terlambat, nggak suka tilawah, gitu Bapak Ibu ya. Qiyamul lailnya jarang, kemudian infak dan sedekahnya nggak banyak. Sholat sunnahnya, ibadah sunnahnya nggak banyak. Hampir semua para ahli melakukan penelitian pasti punya masalah untuk dengan anak-anaknya. Kenapa ayah dan bunda? Bagaimana kita mencintai anak kita, tapi kita nggak mencintai sang pemilik dari anak, gitu Bapak Ibu ya. Yang kedua, tugas ayah itu Bapak dan Ibu adalah satu, mahabbah, mencintai anak kita. Bagaimana kita mencintai anak kita? Mencintailah yang punya anak, itu Bapak dan Ibu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tugas kita itu adalah at-tarbiyah atau ar-riayah, mendidik, mengasuh anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Allah titipkan ke kita, jangan titipkan lagi ke orang lain, gitu Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana maksudnya ayah Irwan? Boleh nitipkan ke orang lain, boleh, tapi tetaplah kita sebagai petanggung jawabnya, gitu Bapak Ibu. Jangan serahkan pasrah bongkoan kepada orang lain, gitu kan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang berkata Subhanahu wa taala, Indonesia ini nomor 2 di dunia yang ditanya kepada orang tuanya, siapa yang mengajarkan tauhid ke anakmu? Sebagian besar orang tua menjawab, tak serahkan ke sekolah. Siapa yang mengajarkan Al-Quran, diserahkan ke sekolah. Siapa yang mengajarkan ibadah, serahin ke sekolah. Siapa yang mengajarkan? Kita nomor 2 di dunia ya. Nomor 1 itu India. Yang kita hampir semua urusan-urusan kita serahkan pada anak kita. Yang Bapak dan Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui, setiap tahap perkembangan itu nanti Allah akan tanya, kan gitu ya ayah bunda ya, 0 sampai 7 tahun. Ayah dan bunda, yang ketiga, yang terakhir adalah apa tugas para ayah, tugas saya terutama. Yang pertama, mahabbah, mencintai anak kita. Susah mencintai anak tanpa mencintai sang pemilik dari anak. Yang kedua adalah at-tarbiyah atau ar-riayah, mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Sesibuk apapun kita, cobalah kita mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Nanti kalau dititipkan boleh Bapak dan Ibu ke pesantren, ke boarding school, ke sekolah, tetapi tetaplah kita menjadi pelaku bukan pembantu, gitu Bapak dan Ibu. Tetaplah sekolah itu hanya jadi pembantu bukan pelaku. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah tugas ayah itu adalah qudwah, gitu ya bunda ya, mencontohkan. Termasuk mencontohkan, menyuruh anak ke masjid. Ayah bunda, salah satu cara terbaik membuat anak ke masjid itu adalah dengan qudwah. Sepakat Bapak dan Ibu? Mencontohkan. Jam 3:30 bapaknya, anak laki-laki sudah dengar, loh bapaknya sudah gerusuk gitu Bapak Ibu ya, gitu ya. Terus anaknya bilang, ayah mau kemana? Ke masjid nak, gitu ya bunda.
Qudwah adalah salah satu cara dalam proses tarbiyah yang sangat luar biasa. Mencontohkan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, sudah belnya sudah bunyi bunda ya, peringatan ke saya supaya berhenti Bapak Ibu. Ayah dan bunda, itulah yang bisa saya sampaikan, hanya sekedar menyampaikan sharing saja kepada Ibu. Mudah-mudahan ini berguna di dalam kehidupan kita, dan selagi Allah mengirim banyak malaikat di atas kita ini Bapak dan Ibu, tidak salahnya kalau kita di dalam hati kita istighfar ya ayah dan bunda ya. Mohon ampun kepada Allah SWT, karena kita takut betul kalau Allah cabut nyawa kita ini, Bapak ya bunda. Banyak betul, terutama soal anak yang kita harus bertanggungjawabkan ke depan Allah SWT. Soal adabnya siapa yang mengajarkan, soal auratnya siapa yang mengajarkan. Anak perempuan kok kamu bebaskan seperti itu saja, anak laki-laki kamu nggak ajarkan persoalan kelaki-lakian dan lain-lain. Dalam hati kita istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah masih membukakan pintu ampunan gitu ya bunda ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita di setiap sholat kita masih bisa menyampaikan doa kepada Allah secara sungguh-sungguh. Dalam doa kita, Allah, Bapak, ayah dan bunda yang mulia Subhanahu wa taala, paksakanlah ada air mata yang keluar gitu ya bunda, supaya kita, Allah melihat kita sungguh-sungguh betul kita nyesel ayah dan bunda bahwa ada kezaliman, kejahilian yang kita lakukan terhadap amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin dari saya Bapak Ibu, terbatas pengetahuan saya, banyak yang kelemahan-kelemahan saya dapatkan. Saling doa ayah dan bunda supaya Allah mudahkan kita dalam husnul khatimah insyaallah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita mendidik, mengasuh anak-anak kita jauh dari fitnah besar ya Bapak Ibu ya, fitnah besar terhadap anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu yang mulia subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Ustaz, untuk acara berikutnya yaitu pemberian tali asih bingkisan dari panitia ya, kepada Ayah Irwan Renadi. Ini pemberian bingkisan yang dari panitia, Ustaz. Monggo Ustaz. Monggo betul Ustaz. Cek. Perhatian untuk anak-anak, diminta anak-anak masuk ke masjid untuk